Guys, kalau inilah benar-benar terjadi, tidak mustahil. Semua investor-investor dunia akan beralih ke Indonesia. Di mana dikatakan pada baru-baru ini, di mana pusat otomotif dunia akan berpindah di Indonesia. Adakah ekonomi dunia akan bertukar, guys? Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru saja terjumpa Musa Channel, jangan lupa guys untuk memberi sokongan kalian kepada channel ini dengan menekan ataupun klik tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel sejak dulu lagi, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kalian memang mantap guys. Dan aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita tengok judul video yang kita react hari ini, di mana dikatakan libas industri dunia guys, di mana khususnya kepada Eropah, di mana dikatakan pusat otomotif. Bayangkan pusat otomotif dunia pada ketika ini terus berpindah ke Indonesia. Adakah Indonesia mampu untuk menggoyangkan, menggoncangkan ekonomi dunia pada ketika ini? Bukan sahaja China, tetapi Indonesia ketika ini mampu untuk melakukannya guys. Adakah ini benar guys? Apa-apa pun jom kita semak dulu video ini. Seperti biasa di ujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai video ni guys. Apa-apa pun jom semak dulu video ni. Libas industri Eropa, pusat otomotif dunia akan pindah ke Indonesia karena lebih berambisi gilanya. Jadi waktu saya ke Jepang, itu yang saya ceritain kemana-mana. Dan semua perusahaan mobil pada saat itu, namanya Toyota, double kapasitas, namanya Daihatsu, sekarang ini produksi di Indonesianya lebih besar daripada di Jepangnya. Yang namanya Suzuki double kapasitas, Mitsubishi double kapasitas. Kalau bisa masuk lagi ke mobil listrik dan kita menjadi produsen terbesar mobil listrik di dunia, saya nggak tahu lagi nilai tambah yang muncul ini berada pada angka berapa, karena belum kejadian. Perkiraan saya di tahun 2027-2028 itu kalau kita konsisten jadi lebaran. Jangan takut, konsisten dan kawal terus. Sekarang ini Indonesia telah menjadi produsen kunci dalam rantai pasok baterai lithium global. Produsen Benarlah terjadi guys, tidak mustahil guys. Sahabat Bagi-Bagi, dilihat dari segi kemajuan dan perkembangan di Indonesia, mungkin bisa sekali lagi kita sebut berhasil mewujudkannya. Apalagi dengan pengembangan bahan mentah Indonesia untuk menciptakan EV baterai yang bisa menjadi negara andalan dunia. Ambisi Indonesia ini mungkin setara dengan negeri tirai bambu itu yang ingin menjadi produsen terbesar di dunia. Dengan adanya pemerintah sekarang juga yang semakin ketat untuk meningkatkan nilai tambahnya, akan terasa mungkin bisa terjadi dibandingkan omongan doang. Jangka panjang yang sudah dipikirkan oleh pemerintah Indonesia sepatutnya kita apresiasi karena omongannya cukup menjanjikan. Sahabat Bagi-Bagi, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Indonesia bisa menjadi produsen kendaraan listrik terbesar di dunia pada tahun 2027 sampai 2028 apabila penciptaan ekosistem yang tengah dibangun saat ini terus konsisten. Pasalnya, tanah air memiliki cadangan melimpah atas sejumlah sumber daya alam yang menjadi bahan penting dalam kendaraan jenis tersebut seperti tambang, bauksit, nikel, sampai timah. Ia melanjutkan dengan terciptanya hilirisasi yang konsisten dan berkesinambungan. Tak ditampik bahwa sumber daya terkait bisa menghasilkan baterai kendaraan listrik, bahkan baterai lithium. Hanya saja diakui, memang untuk mencapai ke sana tidaklah mudah. Mengingat
faktor geografis di Indonesia masih menjadi tantangan. Sebagai contoh, nikel ada di Sulawesi dan Maluku Utara, tembaga di Papua, dan sebagainya. Sementara smelter ada di Jawa. Sahabat bagi-bagi, diketahui dalam beberapa tahun terakhir, tren kendaraan listrik di Indonesia, khususnya yang beroda 4, memang sangat positif. Hal ini terbukti dari angka penjualan setiap tahunnya yang terus meningkat. Melansir data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, Gaikindo, penjualan mobil listrik di Indonesia sepanjang tahun 2022 tembus hingga 20.681 unit atau naik sekitar 545,2% jika dibandingkan tahun 2021 yang hanya mampu menjual 3.205 unit. Penjualan itu disumbang dari 3 kategori mobil listrik, yakni yang berbasis baterai atau baterai electric vehicle sebanyak 10.327 unit, hybrid electric vehicle 10.344 unit, dan plug-in hybrid electric vehicle. Pemerintah terus berambisi untuk menggencar terciptanya ekosistem mobil listrik di Indonesia yang mencakup beberapa aspek, misalnya dimulai dari baterai hingga kendaraan listrik itu sendiri. Presiden Joko Widodo berkali-kali menyampaikan bahwa pemerintah tidak melihat program hilirisasi sebagai project by project untuk menjadi negeri yang maju. Sahabat bagi-bagi, saat ini mulai diperhitungkan di keranjang Global Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di bidang percepatan pengembangan industri sektor ESDM membeberkan bahwa China merupakan kategori negara dengan populasi listrik terbanyak mencapai 60-70% dari bangsa kendaraan listrik capaian tersebut. Tentunya menjadikan China sebagai posisi paling pertama dalam urusan pengembangan mobil listrik. Lebih lanjut akan menjadi kunci utama Indonesia untuk menjadi produsen terbesar di dunia. Mayoritas pengembang mobil listrik di China saat ini bukanlah berasal dari pabrikan otomotif besar, melainkan dikuasai oleh startup yang sedang berkembang. Sementara kalau melihat pengembangan mobil listrik di kancah global, Indonesia sendiri cukup tertinggal. Hal itu tercermin dari mobil listrik yang mengaspal di Indonesia tidak lebih dari 1.000 unit pada tahun 2021. Meski demikian, ia optimis pengembangan mobil listrik di Indonesia akan semakin masif. Apalagi Indonesia mempunyai bahan baku yang dibutuhkan untuk pembuatan baterai kendaraan listrik dunia, yaitu nikel. Sahabat bagi-bagi, ayo kita coba bayangkan, bila Indonesia menjadi raja dunia, pasti kaya bangsa ini. Ayo para pemimpin, entah dari golongan manapun, cuci muka kalian, lihat rakyat kalian. Sudah cukuplah kiranya harta kalian stop untuk bisnis dan berpolitik. Praktisinya, jika bukan kalian para pemimpin, lalu mau siapa lagi? Masa King Narso turun gunung? Rakyat kiri butuh keseriusan kalian. Cukuplah opera sabun mandinya. Saatnya kalian beraksi, bukan bernyanyi. Kami butuh bukti, bukan janji. Merdekalah Indonesia seutuhnya. Merdeka! Hurra! Hurra! Guys, kalau kita tengok daripada Presiden Indonesia, Presiden Jokowi sendiri, beliau telah menyatakan bahawa Indonesia pasti akan menjadi tumpuan otomotif dunia pada tahun 2027 sampailah pada tahun 2028. Di mana pada ketika itu di sana kemuncak Indonesia untuk mendapat semua hasil-hasil bumi secara maksimum. Dan tidak mustahil di mana apabila Indonesia menjadi tumpuan para otomotif dunia,
di mana dia akan berpenjangan sampai beberapa tahun kemudian dan mengakibatkan segala investor-investor otomotif dunia akan berpusat di Indonesia, guys. Dan kalau kita tengok sebenarnya apa yang berlaku semua ini adalah hasil usaha Presiden Jokowi untuk melakukan hilirisasi. Dan hilirisasi itu yang mengakibatkan banyak bahan-bahan mentah di Indonesia digunakan secara maksimum, ditukar kepada barang siap di Indonesia dan selepas itu barulah diekspor. Sebab apa? Kalau kita tengok Indonesia ini menjadi pusat tumpuan otomotif dunia. Kita semua faham bahawa Indonesia merupakan pengeluaran nikel utama dunia dan nikel itu sebenarnya digunakan untuk menghasilkan sampat untuk menghasilkan kereta dan segala keperluan untuk menghasilkan kenderaan di Indonesia ada. Jadi apabila segala kelengkapan itu ada, semua investor-investor daripada segala contoh seperti Toyota, Pro2, apa lagi dan semua jenama-jenama ataupun brand-brand kereta terkenal pasti akan beralih ke Indonesia, guys. Dan apabila semua investor-investor otomotif dunia beralih ke Indonesia, tidak mustahil Indonesia menjadi tumpuan segala pembeli-pembeli dan segala pelabur-pelabur yang ingin membeli kenderaan di Indonesia. Yalah, sekarang mungkin kita dapat nampak bahawa Jepun, China yang menjadi pengeluaran utama otomotif dunia. Dan itu pada ketika ini. Dan kalau kita tengok beberapa tahun yang akan datang, tidak mustahil Indonesia mampu untuk memonopoli otomotif dunia. Dan kalau kita tengok beberapa tahun yang sejak kebelakangan ini, kita nampak sudah pada tahun 2021 Indonesia dapat menghasilkan ataupun dapat memproduksikan, menjual otomotif keluar daripada Indonesia sebanyak hanyalah dalam 3,000 unit. Dan pada tahun 2022, pada tahun lepas, Indonesia dapat menjual otomotif lebih daripada 22,000 unit, guys. Ini kalau kita tengok satu peningkatan yang begitu drastik sekali. Tidak mustahil pada tahun ini pengeluaran otomotif di Indonesia pasti akan meningkat. Jadi tidak mustahil lah, benarlah kata Jokowi kalau kita tengok pada tahun 2027, 28 dan seterusnya, pusat otomotif dunia akan beralih ke Indonesia, guys. Kalian percayakan tak? Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.